Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli ikan di Pasar Bontang, dibeli sushi meski nadir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 123 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi Webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu jangan dianggap sepele dampak NIK atau NPWP dan juga status keanita kawin terhadap perhitungan payroll. Telah hadir bersama kami yaitu Alia dan Miftah selaku speaker dan juga saya Reza dan Ridwan selaku moderator. Namun, mohon maaf Bapak dan Ibu, dikarenakan Ridwan sedang berhalangan hadir, maka moderator yang akan menemani kita pada hari ini adalah rekan saya Ogi. Dan bersama, kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian akan kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi, silakan Bapak dan Ibu sudah bisa menuliskan pertanyaan di chatroom. Lebih banyak pertanyaan yang jadi akan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan perdana kita ajukan kepada Alia. Selamat siang Alia. Siang Reza. Baik, Alia. Pada slide ini, kita melihat dua pertanyaan utama yang menjadi dasar pembahasan webinar pada hari ini. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya dua pertanyaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman di banyak perusahaan. Bisa dijelaskan mengapa dua isu ini penting untuk dibahas secara serius dalam konteks payroll? Silakan Alia. Baik, dua pertanyaan pada slide ini nih mewakili persoalan mendasar yang sering dianggap sepele oleh perusahaan. Yang pertama terkait dampak implementasi NIK dan NPWP 16 digit terhadap payroll. Nah, banyak yang mengira perubahan ini hanya bersifat administratif, padahal dalam praktiknya NIK dan NPWP menjadi kunci utama dalam integritas data perpajakan. Ketika data NIK atau NPWP tidak valid maupun tidak sinkron, sistem perpajakan dapat membaca karyawan sebagai subjek pajak yang berbeda, sehingga mempengaruhi perhitungan pajak, pelaporan pajak, hingga penerbitan bukti potong. Nah, selain itu untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai status wanita kawin. Masih sering dipahami secara keliru. Dalam payroll, status ini menentukan apakah penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami atau dikenakan secara terpisah. Kesalahan dalam memahami status ini dapat menyebabkan salah penetapan PTKP, pemotongan pajak yang tidak sesuai, dan akhirnya akan menimbulkan selisih pajak di akhir tahun. Karena itu, dua pertanyaan ini menjadi fondasi penting sebelum perusahaan masuk ke penjelasan yang lebih teknis dan perhitungan, agar payroll dapat memiliki pemahaman yang tepat sejak awal. Sekian. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu,
kita bisa melihat nih bahwa dua pertanyaan pada slide ini bukan sekedar pengantar, melainkan dasar penting untuk memahami mengapa NIK atau NPWP dan juga status wanita kawin memiliki dampak nyata terhadap perhitungan payroll dan juga kepatuhan pajak perusahaan. Baik Alia, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis nih, kita perlu memahami juga konteks perubahan yang sedang terjadi saat ini. Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi perubahan tersebut dan bagaimana dampaknya mulai terasa dalam praktik payroll di perusahaan? Silakan. Jadi, baik, perubahan ini tuh berangkat dari cara baru otoritas pajak dalam mengelola data wajib pajak yang kini menggunakan pendekatan secara integrasi data atau sinkronisasi data. Data kependudukan dan data perpajakan dijadikan satu, sehingga NIK atau nomor induk kependudukan menjadi identitas dasar yang dipadankan dengan NPWP. Tujuannya itu untuk menciptakan satu identitas perpajakan yang konsisten untuk setiap individu. Nah, jadi mungkin pada slide ini kami ingin menyampaikan latar belakang terkait penerapan NIK sebagai NPWP 16 digit serta pengaruh status wanita kawin dalam proses administrasi dan payroll. Jadi yang pertama, penting untuk dipahami bahwa data administrasi karyawan bukan sekedar formalitas, eh, melainkan data seperti NIK, NPWP, dan status pernikahan merupakan fondasi dalam pengelolaan payroll dan perpajakan. Jadi, kesalahan kecil pada data awal dapat berdampak besar pada proses berikutnya. Nah, yang kedua, kami ingin menekankan bahwa kesesuaian NIK, NPWP 16 digit, serta status kawin memiliki dampak langsung terhadap perhitungan payroll dan pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Ketidaktepatan data dapat menyebabkan salah hitung, ketidaksesuaian pelaporan, hingga resiko ketidakpatuhan. Yang ketiga, payroll tuh bukan hanya sekadar hitung gaji, tapi juga mencerminkan kepatuhan ataupun compliance perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang sedang berlaku saat ini. Dan yang terakhir, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang lebih fokus pada sistem atau aplikasi, namun kurang memberikan perhatian yang lebih untuk kualitas data yang diinput uh, terkait data karyawan. Sekian. Selanjutnya, mengenai temuan atau umum yang sering terjadi terkait penerapan NIK dan NPWP 16 digit dan pengaruhnya pada status wanita kawin, kita juga memahami bahwa banyak temuannya, contohnya seperti NIK yang belum valid ataupun belum sinkron, NPWP yang belum terdaftar ataupun salah input, karena salah input itu akan dibaca beda oleh otomatisasi sistem perpajakan sekarang yaitu Cortex, dan kesalahan penetapan status PTKP pada wanita kawin. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa ketidaktepatan data administrasi itu bisa berdampak langsung pada perhitungan pajak penghasilan 21 dan pelaporan pajak penghasilan pada Cortex yang apabila tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pajak ataupun perbedaan perhitungan payroll dan pajak pada eh, portal pajak DJP saat ini. Sekian Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sistem perpajakan menuntut payroll untuk lebih teliti dalam mengelola data tentunya. Karena ketidaksesuaian kecil pada NIK, NPWP, dan status wanita kawin dapat berdampak langsung pada perhitungan dan kepatuhan pajak. Baik, selanjutnya, Alia, supaya pembahasan kita nih punya dasar yang jelas, bisa tolong dijelaskan aturan apa saja yang saat ini menjadi landasan dari pengelolaan NIK atau NPWP, serta penentuan status wanita kawin dalam perpajakan yang berdampak langsung ke payroll. Silakan Alia. Baik, landasan terkait pengaturan terkait NIK dan NPWP 16 digit ini saat ini mengacu pada Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor Per 6 PJ 2024 yang mengatur tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Melalui ketentuan ini, NIK itu diposisikan sebagai identitas utama yang dipadankan dengan NPWP untuk memastikan integritas data dan konsistensi data perpajakan. Selain itu, terdapat panduan teknis yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui website pajak.go.id yang menjelaskan secara praktis proses validasi NIK, pemadaman NIK dan NPWP, panduan validasi dan registrasi massal NIK, konsep daftar unit keluarga dan kewajiban perpajakan wanita kawin. Nah, panduan ini tuh bisa jadi rujukan operasional bagi perusahaan dalam menyesuaikan data payroll dengan sistem perpajakan. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa merujuk terkait panduan teknis ini ke website resmi DJP seperti pajak.co.id atau bisa eh, melihat di sosial media Gasi yang sudah memberikan atau merangkumkan informasi-informasi terkait panduan teknis yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, untuk peraturan status wanita kawin, ketentuan perpajakan masih mengacu pada peraturan pajak penghasilan orang pribadi yang membedakan perlakuan pajak berdasarkan status keluarga, khususnya terkait penggabungan atau pemisahan kewajiban pajak antara suami dan istri. Oleh karena itu, payroll perlu memahami bukan hanya status administrasi karyawan, tetapi juga implikasi pajaknya sesuai dengan ketentuan berlaku. Dengan kontribusi antara regulasi formal dan paduan teknis otoritas pajak, perusahaan memiliki acuan yang lebih jelas dalam memastikan data payroll yang selaras dengan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan nih bahwa pengelolaan NIK atau NPWP dan juga status wanita kawin yang diatur dalam payroll harus mengacu pada Per 6 PJ 2024 serta panduan resmi dari website pajak.go.id agar data yang digunakan perusahaan nantinya sesuai dengan ketentuan dan siap digunakan dalam sistem perpajakan. Baik, masih bersama Alia. Eh, kita melihat nih bahwa NIK atau nomor induk kependudukan memiliki peran yang sangat sentral. Bisa tolong dijelaskan Alia, sebenarnya NIK ini digunakan untuk apa saja? Tentunya dalam sistem perpajakan ya, dan apa saja resiko yang bisa muncul apabila NIK yang digunakan dalam proses payroll ini bermasalah. Silakan Alia. Baik, dalam sistem perpajakan saat ini, NIK tuh digunakan sebagai identitas utama. Nah, untuk mengenali wajib pajak orang pribadi. Yang artinya seluruh aktivitas perpajakan mulai dari daftar, pemotongan pajak, pencatatan bukti potong, hingga pelaporan dirujuk dengan NIK tersebut. Jadi NIK itu berfungsi sebagai identitas tunggal perpajakan yang digunakan untuk validasi NPWP, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan, serta integrasi dengan sistem DCP dan Cortex. Artinya, seluruh proses perpajakan karyawan sangat bergantung pada keakuratan NIK yang diinput. Jadi, bagi payroll, NIK itu digunakan sebagai dasar pencocokan data karyawan dengan sistem perpajakan saat ini. Ketika perusahaan melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya, sistem sistem Cortex saat ini atau sistem perpajakan yang berlaku saat ini akan membaca secara otomatis NIK itu dan menentukan NIK itu diperuntukkan untuk siapa dan menentukan kepada siapa kewajiban pajak itu dicatatkan. NPWP kemudian berfungsi juga sebagai atribut administratif yang melekat pada NIK
dan menandai hak dan kewajiban pajak yang bersangkutan. Jadi apabila nih NIK bermasalah, maka pajak penghasilan pasal 21 berpotensi tidak tervalidasi dan data karyawan dapat ditolak oleh sistem pajak saat ini dan akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian data saat pelaporan SPT massal. Oleh karena itu, validitas NIK menjadi kunci utama dalam memastikan proses payroll dan pelaporan pajak berjalan lancar dan penuh kepatuhan atas ketentuan. Dan lebih jauh lagi, masalah pada NIK juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antara perusahaan dan otoritas pajak. Nah, hal ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan perusahaan, tetapi juga dapat memicu keluhan karyawan ketika data pajaknya tidak muncul atau tidak sesuai pada sistem perpajakan saat ini. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa NIK atau nomor induk kependudukan berfungsi sebagai kunci utama identitas perpajakan. Sehingga setiap masalah pada NIK nantinya akan berdampak langsung pada proses pemotongan, pencatatan, dan juga pelaporan pajak di dalam payroll. Baik Alia, selain sebagai identitas administrasi, NPP juga sering dikaitkan dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Bisa tolong dijelaskan bagaimana peran NPWP dalam sistem perpajakan secara keseluruhan, serta apa dampaknya nih bagi perusahaan dan karyawan apabila NPWP tidak dikelola dengan baik. Silakan Alia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berapa pentingnya keakurasian data NIK sebagai NPWP. Jadi, melalui NPWP, otoritas pajak itu dapat menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang, mulai dari pemotongan, penyetoran, hingga paling akhir pelaporan pajak. Dengan demikian, NPWP itu menjadi penghubung utama antara aktivitas ekonomi individu dan kewajiban pajaknya dalam sistem perpajakan saat ini. Nah, bagi karyawan jika masih belum memiliki NPWP atau NPWP yang tidak valid, pelaporan bukti potong itu tetap harus dilakukan. Namun umumnya karena NPWP-nya masih tidak valid, sistem Cortex saat ini akan otomatis menggunakan NPWP sementara atau TIN untuk NPWP yang belum valid. Namun, kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pajak yang dipotong pada bukti potong A1 atau tahunan di saat pelaporan pajak akhir tahun maupun di saat karyawan terminasi. Nah, di sisi lain juga perusahaan tetap wajib melaporkan pemotongan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Jadi ketidaktepatan pengelolaan NPWP tidak hanya berdampak pada resiko ketidakpatuhan, tetapi juga menimbulkan komplain karyawan akibat selisih pemotongan pajak. Oleh karena itu, pengelolaan NPWP yang akurat dan tepat waktu menjadi krusial. Tidak hanya untuk menjaga kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan karyawan. Pengelolaan NPWP tidak dapat dipandang sebagai kewajiban individual semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan peran aktif perusahaan. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa NPWP berperan sebagai alat pencatat dan pengawas kepatuhan perpajakan. Sehingga karyawan tanpa NPWP maupun pengelolaan NPWP yang tidak optimal oleh perusahaan dapat menimbulkan risiko kepatuhan bagi kedua belah pihak. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama.
Jadi, silakan Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chat room. Karena lebih banyak pertanyaan, akan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, Alia, setelah kita membahas identitas perpajakan dan kepatuhan, kita masuk ke topik yang sering menimbulkan kebingungan di payroll, yaitu status wanita kawin. Boleh tolong dijelaskan, Alia, bagaimana nih konsep PTKP untuk wanita kawin dan mengapa pemahaman ini menjadi sangat penting dalam perhitungan pajak karyawan? Silakan, Alia. Baik, status PTKP wanita kawin tuh tidak bisa ditentukan semata-mata hanya oleh status pernikahan saja, tetapi juga pengaturan NPWP dalam keluarga. Jadi terdapat tiga faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, NPWP suami dan istri digabung, sehingga penghasilan istri menjadi bagian dari penghasilan suami. Yang kedua, istri memiliki NPWP atas nama sendiri dengan status MT di, atau memilih terpisah, di mana kewajiban pajaknya dipenuhi secara terpisah. Yang ketiga, NPWP suami dan istri dipisah dengan status hidup berpisah atau HB atau PH, pisah harta, sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Jadi, payroll perlu memahami apakah istri memiliki NPWP sendiri, bagaimana pengaturan kewajiban pajaknya, serta apakah terdapat pemisahan atau penggabungan kewajiban pajak dalam keluarga tanpa pemandangan yang tepat. Perusahaan beresiko menetapkan PTKP yang keliru dan menimbulkan selisih pajak di kemudian hari. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa memahami status PTKP untuk wanita kawin merupakan langkah awal yang sangat penting. Karena kesalahan penetapan di tahap ini nantinya akan berdampak langsung pada akurasi pemotongan pajak dan juga berpengaruh terhadap kepatuhan payroll. Baik Alia, kita akan membahas kondisi ketika NPP suami dan istri digabung. Bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan NPP suami istri yang digabung dan bagaimana implikasinya terhadap kewajiban pajak? Silakan Alia. Baik, dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini, terdapat regulasi mengenai penggabungan NPWP suami dan istri yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi keluarga. Nah, NPWP suami istri digabungkan berarti kewajiban pajak istri disatukan dengan kewajiban pajak suami. Dalam kondisi ini, istri tidak diperlakukan lagi sebagai wajib pajak yang berdiri sendiri, melainkan penghasilannya dianggap sebagai bagian dari penghasilan keluarga yang akan dilaporkan suami melakukan pelaporan pajak. Mungkin ini berapa langkah dan ketentuan yang perlu diperhatikan jika misalnya ingin menggabungkan dan memiliki pernah memiliki histori NPWP dan masih aktif. Nah, jadi pertama, istri bisa mengajukan permohonan wajib pajak nonaktif pada korteksnya. Nah, yang selanjutnya setelah wajib pajak itu disetujui, nonaktif disetujui, pada konteks suami, eh, status istri diubah menjadi tanggungan pada daftar unit keluarga atau family tax unit. Nah, kalau kondisi di mana istri pernah memiliki NPWP namun sudah nonaktif tetapi belum dihapus, eh, su- pada konteks suami bisa melakukan pengubahan FTU istri pada konteks suami menjadi tanggungan. Nah, jika kewajiban pajak digabung, penghasilan istri dari satu pemberi kerja bisa dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final pada lampiran 2 bagian A. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa pada kondisi NPP, suami dan istri digabung,
Penghasilan istri nantinya menjadi bagian dari kewajiban pajak keluarga, sehingga harus menetapkan status dengan tepat tentunya, agar pemotongan pajak selaras dengan pelaporan pajak tahunan. Baik Alia, dalam praktik payroll nih, kita sering menjumpai kode. Ada kode PH, MT, dan juga HB untuk status wanita kawin. Banyak yang masih bingung nih, mungkin Bapak dan Ibu juga masih bingung untuk membedakan ketiganya. Bisa tolong dijelaskan apa arti masing-masing dari kode tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap perhitungan pajak? Silakan Alia. Baik, Reza. Jadi, kode PH, MT, dan HB itu merupakan kondisi di mana NPWP suami dan istri itu dipisah. Jadi, terdapat tiga kategori utama di mana suami dan istri menjalankan kewajibannya perpajakannya secara masing-masing. Yang pertama, untuk kode hidup berpisah HB. Jadi di kondisi di mana suami dan istri telah hidup berpisah secara resmi berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, untuk kode PH atau pisah harta, itu yang di mana kondisi dikehendakinya secara tertulis oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dan yang terakhir itu untuk kode MT atau memilih terpisah. Kondisi yang dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara sendiri. Nah, atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh suami dan istri secara terpisah dengan mengisi dan menyampaikan SPT tahunannya, PPh-nya secara masing-masing. Untuk penghitungan pajak penghasilan suami dan istri dengan status pisah harta atau PH dan milih terpisah atau MT dilakukan berdasarkan penggabungan penghasilan yaitu suami dan istri serta besar pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Jadi basis penghitungannya itu proporsional ya Bapak dan Ibu untuk tunggakan pajak yang disebabkan oleh oleh perhitungan ulang untuk eh, suami dan istri yang memilih sistem perpajakan yang terpisah. Sekian Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa PH, MT, dan HB itu bukan hanya sekedar kode administratif, melainkan penentu utama nih untuk perlakuan pajak atas penghasilan istri. Baik, terima kasih Alia atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan beralih ke speaker selanjutnya. Selamat siang Miftah. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah terdengar dengan baik. Oke, baik. Baik, Miftah, perbedaan status nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Alia, yaitu PH, MT, dan HB. Dalam praktiknya sering muncul kesalahan di lingkungan perusahaan nih setelah memahami terkait penjelasan ini. Bisa tolong dijelaskan nih kesalahan apa saja sih yang paling sering terjadi terkait penetapan status wanita kawin dalam pengelolaan payroll? Silakan Miftah. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Jadi, dalam praktik pengolahan payroll, kesalahan terkait dengan penetapan status wanita kawin masih cukup sering terjadi. Meskipun secara aturan sudah cukup jelas, kesalahan ini umumnya bukan karena ketidaktahuan semata, tetapi lebih karena asumsi yang keliru dan kurangnya proses administrasi yang rapih. Pertama, kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyamakan seluruh wanita kawin sebagai status kawin, tanpa melihat kondisi perpajakannya. Banyak perusahaan langsung menganggap bahwa begitu karyawan wanita menikah, maka status pajaknya otomatis menjadi kawin. Padahal, dalam ketentuan perpajakan, wanita kawin bisa memiliki status PH atau pisah harta, ataupun MT, memilih terpisah, atau juga HB, hidup berpisah. Tergantung pada apakah suami bekerja, apakah penghasilan digabung, dan siapa yang menjadi subjek pajak utama dalam keluarga.
Yang kedua, terdapat kesalahan dalam membedakan status MT dan HB. Dalam praktiknya, wanita kawin yang bekerja sering langsung dianggap sebagai HB atau hidup berpisah, sehingga penghasilannya digabung dengan suami. Padahal tidak semua pasangan memiliki penggabungan penghasilan. Pada kondisi MT atau memilih terpisah, masing-masing suami dan istri tetap menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Kesalahan ini terdampak langsung pada perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi lebih besar dari seharusnya. Yang ketiga, perusahaan sering tidak meminta atau tidak mengolah dokumen pendukung secara memadai. Status pajak wanita kawin seharusnya didukung oleh dokumen seperti NPWP, NPWP suami atau surat pernyataan memilih status memilih pisah harta atau HB hidup berpisah atau pernyataan bahwa suami tidak bekerja untuk status pisah harta. Tanpa dokumen ini, penetapan status menjadi lemah dan beresiko saat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, perubahan kondisi keluarga karyawan tidak diikuti dengan pembaruan data payroll. Contohnya, suami yang sebelumnya tidak bekerja kemudian mulai bekerja, atau pasangan yang awalnya memilih MT, memilih terpisah, kemudian beralih ke hidup berpisah. Jika perubahan ini tidak segera diupdate, maka perusahaan berpotensi melakukan kesalahan pemotongan pajak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kesalahan umum di lingkungan perusahaan bukan terletak pada aturan yang rumit, melainkan pada kurangnya pembaruan data dan juga ketepatan penetapan untuk status wanita kawin dalam sistem payroll. Baik, Miftah, setelah membahas kesalahan umum di lingkungan perusahaan, tentu muncul nih pertanyaan lanjutan. Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan pajak perusahaan apabila penetapan status wanita kawinnya tidak dilakukan dengan tepat? Silakan, Miftah. Baik, Reza. Ya, jika penetapan status wanita kawin tidak dilakukan dengan tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh perusahaan. Dampak pertama adalah kesalahan pemotongan PPh Pasal 21, baik kelebihan maupun kekurangan potong. Kelebihan potong biasanya menimbulkan komplain karyawan, sementara kekurangan potong berisiko menimbulkan koreksi dari pajak. Dampak berikutnya adalah resiko sanksi dan pembetulan pajak saat dilakukan pemeriksaan atau rekonsiliasi pajak. Kesalahan status dapat menyebabkan perusahaan harus melakukan pembetulan bukti potong dan menanggung sanksi administrasi. Selain itu, kesalahan ini juga menambah beban kerja HR dan payroll karena harus melakukan perhitungan ulang, perbaikan data, dan menangani pertanyaan dari karyawan, terutama menjelang pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kemudian ketidaktepatan status pajak dan menyebabkan ketidaksesuaian antara slip gaji, bukti potong, dan SPT karyawan yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan karyawan terhadap sistem perusahaan. Singkatnya, penetapan status wanita kawin yang tidak tepat bukan hanya isu administrasi, tetapi berdampak langsung pada kepatuhan pajak, efisiensi kerja, dan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa ketepatan penetapan status wanita kawin merupakan bagian penting dari pengelolaan pajak perusahaan. Karena kesalahan kecil di dalam payroll dapat berkembang menjadi resiko administrasi dan juga kepatuhan yang lebih besar. Baik, Miftah, kita masuk ke dampak kesalahan data terhadap payroll dan perusahaan. Untuk memulainya, bisa tolong dijelaskan apa saja dampak operasional yang paling sering muncul ketika data perpajakan karyawan tidak dikelola dengan benar. Silakan, Miftah. Baik, Reza. Ketika data perpajakan karyawan tidak dikelola dengan benar, dampak operasionalnya langsung terasa di proses payroll, perhitungan gaji, khususnya di bagian pajak, menjadi tidak akurat sehingga data perpajakan karyawan tidak dicerminkan kondisi karyawan yang sebenarnya. Kesalahan data ini juga meningkatkan beban kerja HR dan payroll karena harus melakukan koreksi, perhitungan ulang, serta pembulatan slip gaji dan bukti potong. Proses ini seringkali menyita waktu dan mengganggu pekerjaan rutin lainnya.
Selain itu, ketidaksesuaian data memicu keluhan dan pernyataan karyawan yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap sistem payroll dari perusahaan. Di sisi lain, data yang tidak sinkron antara HR, payroll, dan accounting juga menyulitkan proses rekonsiliasi dan payroll dari perusahaan. Singkatnya, untuk pengolahan data perpajakan yang kurang baik bukan hanya masalah administrasi, tetapi berdampak langsung pada kelancaran operasional, efisiensi kerja, dan stabilitas proses payroll perusahaan. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kesalahan data tidak hanya berdampak pada angka perhitungan pajak, tetapi juga mengganggu dari kelancaran operasional di payroll dan juga meningkatkan beban kerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, Miftah, selain berdampak pada operasional nih, kesalahan data tentu juga berpengaruh pada kepatuhan perpajakan. Bisa tolong dijelaskan bagaimana kesalahan data payroll dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan? Silakan, Miftah. Baik, Raja. Ya, betul ya. Kesalahan data payroll tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan nih. Karena payroll menjadi dasar pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21, data yang tidak akurat beresiko menyebabkan salah potong pajak karyawan, baik kelebihan maupun kekurangan potong. Kekurangan potong pajak merupakan risiko besar karena dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan pajak oleh otoritas. Meskipun kesalahan tersebut berasal dari internal, selain itu, data payroll yang salah juga menyebabkan laporan pajak menjadi tidak sesuai, sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan laporan secara berulang. Pembetulan ini tidak hanya memakan waktu dan sumber daya, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi berupa bunga dan denda dalam jangka panjang. Kesalahan data yang terus berulang dapat menurunkan profil kepatuhan pajak perusahaan dan meningkatkan risiko pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Singkatnya, untuk akurasi data payroll merupakan fondasi utama kepatuhan pajak perusahaan. Data yang benar sejak awal membantu perusahaan meminimalisir risiko, menjaga kepatuhan, dan memastikan proses perpajakan berjalan dengan baik. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa ketepatan data payroll merupakan fondasi dari kepatuhan perpajakan, sehingga kesalahan kecil pada data dapat berkembang menjadi resiko kepatuhan yang lebih besar bagi perusahaan. Baik, Miftah, selain berdampak pada perusahaan, kesalahan data payroll tentu juga dirasakan langsung oleh karyawan. Bisa tolong dijelaskan, apa saja dampak yang paling sering dialami oleh karyawan akibat kesalahan data perpajakan ini? Silakan, Miftah. Baik, Reza. Kesalahan data payroll tidak hanya juga berdampak pada perusahaan, tetapi juga langsung dirasakan oleh karyawan. Apa dampaknya? Yang paling nyata adalah take home pay karyawan yang tidak akurat. Jika status pajak atau data pendukung salah, potongan PPh pasal 21 bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil, sehingga gaji bersih yang diterima karyawan tidak sesuai. Selain itu, karyawan juga sering mengalami kebingungan pada saat pelaporan pajak pribadi, karena slip gaji atau bukti potong yang diterima tidak sesuai kondisi data yang sebenarnya. Hal ini menyita waktu dan menimbulkan ketidakpastian. Secara tidak langsung, kesalahan data perpajakan pada proses payroll berdampak langsung ke gaji, waktu, dan kepercayaan karyawan, sehingga pengolahan data yang tepat menjadi sangat penting, gitu, Bapak dan Ibu. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kesalahan data payroll itu tidak hanya berdampak secara administratif, tapi juga mempengaruhi untuk kenyamanan dan kepercayaan dari karyawan sendiri. Sehingga akurasi data menjadi tanggung jawab bersama, baik itu dari perusahaan dan juga dari karyawan. Baik, selanjutnya Miftah,
agar kita tidak salah asumsi atas perbedaan perhitungan pajak untuk suami istri yang NPWP-nya digabung dan juga NPWP-nya yang dipisah. Boleh ya dijelaskan bagaimana sih cara perhitungannya? Silakan Miftah. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh untuk perhitungan untuk suami istri yang digabung gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa komponen untuk status menikah dengan tanggungan anak yaitu 1 dan K1. Pendapatan suami di sini saya contohkan 15 juta per bulan dan pendapatan sang istri sebesar 8 juta per bulan. Untuk status suami yaitu K1 dan untuk status istri itu TK0. Lalu bagaimana cara perhitungan pajak NPWP istri dengan digabung dengan suami dan terpisah? Nah, pada slide selanjutnya, ya di sini untuk perhitungan PPh suami dihitungkan untuk pendapatan suami itu besar 15 juta dengan teks status K1. Kemudian untuk penghasilan netonya 15 juta ini dikalikan dengan masa perolehan yaitu 12, mendapatkan hasil sebesar 180. Kemudian untuk PTKP-nya itu K1 sebesar 63 juta. Dikurangkan dengan penghasilan neto suami mendapatkan penghasilan kena pajak nih sebesar 117 juta. Kemudian dikenakan tarif PPh pasal 17 yang dimana untuk 60 juta pertama itu berada di tarif 5%, ini mendapatkan hasil 3 juta rupiah, 3 juta. Kemudian untuk selisihnya sebesar 57 juta berada di tarif 15%, sehingga hasilnya adalah 8.550. Untuk total pajak suami yaitu sebesar 11.550. Lalu untuk perhitungan sang istri gitu ya, untuk pendapatan istri sebesar 8 juta dengan status TK0. Penghasilan netonya dikalikan dengan masa perolehan sebesar 12 bulan, yaitu mendapatkan hasil sebesar 96 juta. Lalu PTKP-nya, yaitu TK0 sebesar 54 juta, mendapatkan hasil PKP, yaitu sebesar 42 juta. Lalu untuk PPh sang istri, gitu ya, karena masih berada di tarif 5%, yaitu hasilnya adalah 2.100.000. Lalu ketika digabungkan antara PPh suami dan istri gitu ya, untuk PPh terutangnya sebesar 13.650. Nah, pada slide selanjutnya kita perhitungkan untuk dasar perhitungannya yaitu penghasilan neto suami dan istri kita gabungkan gitu, lalu mendapatkan penghasilan neto gabungan antara suami dan istri sebesar 276 juta. Lalu untuk PTKP-nya kita gabungkan antara PTKP suami dan PTKP istri yaitu K1 dan TK0, mendapatkan jumlah PTKP yaitu sebesar 117 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya kita kenakan tarif PPh pasal 17 yang dimana untuk 60 juta pertamanya berada di tarif 5% sebesar 3 juta rupiah dan untuk selisihnya itu berada di tarif 15% yaitu sebesar 14.850. Lalu untuk keseluruhan PPh terutang antara suami dan istri sebesar 17.850. Lalu untuk alokasi PPh terutangnya yaitu bisa kita perhitungkan untuk PPh terutang suami yaitu sebesar 180 juta dibagi dengan 236 juta lalu dikalikan dengan 17.850, hasil dari PPh terutang suami sebesar 11.641. Kemudian sang istri yaitu sebesar 6.286 sekian. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, berdasarkan penjelasan dari Miftah tadi, dapat kita bedakan bahwa perhitungan pajak bagi suami istri yang NPWP-nya digabung menghasilkan total pajak penghasilan lebih rendah daripada perhitungan pajak untuk suami dan istri yang NPWP-nya dipisah, di mana total pajak yang dihasilkan lebih besar. Baik, jelang saya minta Miftah untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, tersisa beberapa menit untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Pertanyaan terbanyak nantinya akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama.
Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silakan kita sepakati bersama. Baik, Miftah, bisa tolong berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian hari ini. Silakan, Miftah. Baik, Reza. Jadi untuk rangkuman dan kesimpulan pada materi webinar kami hari ini yaitu validasi NIK atau NPWP menjadi pondasi integritas dan kepatuhan pajak perusahaan dalam sistem Cortex. Kemudian pembayaran status pajak karyawan adalah hal yang penting untuk meminimalisir risiko kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak. Kemudian payroll memiliki peran penting dalam menjaga compliance. Tentunya perlunya melakukan edukasi kepada karyawan agar selalu selaras dengan kebijakan-kebijakan terbaru dari dari DJP. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Miftah. Bapak dan Ibu, mohon izin mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kita hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll and HR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll and HR Connect, Bapak Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada tanggal 4 Maret 2026 dengan topik terpilih yaitu salah langkah kecil, dampak besar pada SPT tahunan pribadi. Lalu, Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin di pukul 3 sampai 4 sore dan juga Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Ogi akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Ogi. Ya, baik. Terima kasih Reza, Bapak dan Ibu. Kali ini kita memasuki sesi tanya jawab dan saya akan membacakan pertanyaan terpilih yang Bapak dan Ibu sudah ajukan pada kolom chatroom dan akan kita bahas bersama pada sesi kali ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Nadia. Pertanyaannya, dalam praktik payroll, mengapa pengelolaan NIK sebagai identitas perpajakan sering dianggap sepele dan apa sebenarnya dampak yang bisa muncul ketika NIK bermasalah? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya menjawab, Mas Ogi. Dalam praktiknya payroll, pengelolaan NIK atau nomor induk kependudukan sering dianggap sepele karena terlihat hanya sebagai angka identitas administratif. Banyak yang menganggap NIK itu tetap sama dan tidak berdampak besar, sehingga pengisiannya terkadang asal-asalan. Padahal sejak beberapa tahun terakhir, NIK menjadi sangat krusial dalam administrasi perpajakan karena NIK sekarang digunakan sebagai identitas utama yang terkait dengan NPWP di sistem DJP. Sehingga kesalahan atau ketidakcocokan data bisa langsung mempengaruhi validitas pajak karyawan. Dampak pertama bagi karyawan adalah slip gaji dan bukti potong yang tidak valid, serta potensi kesalahan pemotongan PPh pasal 21. Misalnya, pajak bisa terpotong terlalu besar atau terlalu kecil, atau data karyawan tidak tercatat di sistem DJP dengan benar. Dampak kedua adalah kesulitan saat melaporkan pajak pribadi ketika NIK tidak valid atau tidak sesuai dengan NPWP. Karyawan bisa kesulitan mengakses layanan DJP, mengajukan SPT, atau melakukan klarifikasi karena sistem tidak mengenali mereka sebagai wajib pajak yang sah. Dampak ketiga, bagi perusahaan adalah kesulitan rekonsiliasi data dan resiko kepatuhan data NIK yang bermasalah.
membuat HR payroll dan accounting harus melakukan pembetulan manual. Karena itu akan memakan waktu dan sumber daya dan meningkatkan risiko kesalahan lapor pajak perusahaan. Singkatnya, walaupun terlihat sederhana, NIK adalah fondasi validitas data dari pajak karyawan. Pengelolaan yang tepat memastikan payroll berjalan dengan lancar, pemotongan pajak akurat, dan perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Eh, Kelalaian dalam mengelola NIK dapat memicu masalah operasional, pajak, dan administrasi yang cukup serius. Demikian, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Miftah atas jawabannya. Jadi, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Miftah, bahwa NIK itu bukan hanya sekedar data kependudukan, melainkan identitas utama perpajakan yang menentukan validitas seluruh proses payroll dan juga pelaporan pajak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Malik. Pertanyaannya, boleh informasikan syarat penghasilan istri agar dapat dianggap penghasilan final pada pelaporan pajak suami? Silakan teman-teman. Baik, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bapak Malik terkait apakah syarat bagaimana penghasilan istri agar dapat dianggap menjadi penghasilan final pada pelaporan pajak suami. Jadi, yang pertama, penghasilan istri semata-mata hanya dari satu pemberi kerja atau satu sumber pekerjaan tanpa penghasilan usaha aktif atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas lainnya. Artinya, istri tidak bekerja di dua tempat atau lebih secara bersamaan dan tidak memiliki penghasilan lain seperti penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti tenaga ahli, dokter, konsultan, pengacara, penilai, notaris, dan lain-lain. Nah, yang kedua, penghasilan istri itu tersebut telah dipotong kan pajaknya atau pajak penghasilan 21 oleh pemberi kerja tersebut. Artinya, istri telah menerbitkan bukti potong PPh pasal 21 terkait penghasilan pekerjaannya. Contoh seperti BPA satunya bagi karya pegawai tetap dan BPA 2 bagi PNS, TNI, dan Polri ataupun pensiunan dan BP21 bagi untuk pegawai yang tidak tetap. Nah, jadi dan selain itu yang ketiga, syarat ketiga adalah pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, begitu syarat bagaimana cara penghasilan istri agar bisa dianggap sebagai penghasilan final di pelaporan pajak suami. Sekian. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk syarat penghasilan istri agar bisa dianggap sebagai penghasilan final pada pelaporan pajak suami itu dengan memastikan bahwa penghasilan istri itu hanya dari satu pemberi kerja. Yang juga penghasilan istri juga telah dipotong pajak penghasilan pasal 21-nya oleh pemberi kerja dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lia. Untuk pertanyaannya, apa risiko terbesar bagi perusahaan jika data payroll, khususnya terkait NIK, NPWP, dan status politik kawin, itu tidak dikelola secara akurat? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya menjawab, Mas Ogi. Jadi untuk resiko terbesar bagi perusahaan adalah terganggunya kepatuhan perpajakan. Data payroll menjadi dasar pemotongan dan pelaporan pajak, sehingga ketika data ini tidak akurat, pajak yang dipotong dan dilaporkan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain resiko kepatuhan, perusahaan juga menghadapi peningkatan beban operasional. Tim payroll harus menangani koreksi data, pembetulan pemotongan pajak, serta komunikasi dengan karyawan. Jika kondisi ini terjadi secara berulang, efisiensi kerja akan menurun dan fokus tim akan teralih dari pengolahan payroll yang strategis. Dalam jangka panjang, ketidakakuratan data payroll dapat mempengaruhi kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian perusahaan.
Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat bukan hanya soal memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga sebagai dari tata kelola perusahaan yang baik. Demikian, Bapak dan Ibu. Merupakan kunci kepatuhan perpajakan sekaligus juga kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siska Lubis. Untuk pertanyaannya, mohon dijelaskan teknis pelaporan pajak pribadi untuk istri bekerja dengan NPWP terpisah karena coba pilih MT atau PH jadinya KB atau kurang bayar. Tapi kalau tidak dipilih bisa pilih jenis PTKP dan SPT bisa nihil. Silakan teman-teman. Baik. Terima kasih Bu Siska Lubis atas pertanyaannya. Jika kewajiban perpajakan suami dan istri terpisah, akan ada kemungkinan kurang bayar. Karena secara konsep perhitungan pajak untuk penghasilan suami dan istri akan digabungkan terlebih dahulu. Setelah digabungkan dan keluar tunggakan pajaknya, kemudian akan dibagi pajaknya secara proporsional antara suami dan istri. Nah, untuk mengenai tata cara pelaporan pajak pribadi untuk istri dan yang MT atau PH itu mungkin detailnya bisa di webinar selanjutnya untuk menghadiri webinar selanjutnya pada bulan Maret. Sekian. Baik, terima kasih Alia. Jadi Ibu Siska tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Alia bahwa untuk kewajiban perpajakan suami dan istri jika memilih terpisah ataupun juga pisah harta itu memang akan ada potensi kurang bayar karena memang secara konsep itu nanti penghasilan neto suami dan istri itu akan digabungkan kembali dan akan diperhitungkan ulang dan dialokasikan secara proporsional bagi suami dan istri untuk pajaknya. Nantinya untuk detail selanjutnya secara pelaporan pajaknya Bu Siska atau Bapak dan Ibu bisa menghadiri pada webinar kami selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Regina Serenadia. Untuk pertanyaannya, untuk karyawan yang nomor NPWP-nya masih berbeda dengan NIK, apa yang harus dilakukan? Apakah akan berubah secara otomatis? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dimulai dari tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan integrasi antara nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor pokok wajib pajak, yaitu atau NPWP. Dalam kebijakan ini, NIK yang terdaftar di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk perubahan ini tidak terjadi secara otomatis untuk karyawan yang memiliki NPWP dengan nomor 15 digit sebelumnya, mereka perlu memastikan bahwa NIK sudah tervalidasi di sistem DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jika NIK mereka sudah tervalidasi, maka mereka dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Namun, jika NIK belum valid, karyawan harus melakukan pemadanan terlebih dahulu dengan cara datang ke KPP terdekat gitu ya. Bagi karyawan yang baru mendaftar NPWP tahun ini, maka akan secara otomatis menggunakan NIK 16 digit atau NIK-nya sudah terjadi sebagai NPWP. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah atas jawabannya. Jadi Ibu Regina, Bapak dan Ibu, untuk perubahan itu tidak akan terjadi secara otomatis ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk karyawan yang masih memiliki NPWP dengan 15 digit sebelumnya, itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa NIK-nya sudah tervalidasi di sistem Cortex saat ini. Dan nantinya jika sudah tervalidasi, maka karyawan tersebut dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Namun nantinya jika belum valid, memang karyawan harus melakukan pemadanan terlebih dahulu dengan seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Dita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Patria.
Pertanyaannya, bagaimana perlakuan bukti potong atau BUPOT pajak penghasilan pasal 21 untuk istri yang NPWP-nya digabung suami? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Patria atas pertanyaannya. Jadi untuk bupot istri yang NPWP-nya gabung, bukti fotonya tetap dibuat menggunakan NIK istri. Namun NIK istri harus didaftarkan terlebih dahulu di menu daftar keluarga pada akun Kortek suami. Dengan demikian, bukti potong istri akan otomatis masuk ke SPT tahunan Kortek suami di lampiran bukti potong non-final L1 bagian 2 suami selama istri sudah masuk ke daftar keluarga per akhir tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jika istri merupakan karyawan dari satu pemberi kerja, bukti potong akan otomatis masuk ke SPT suami tersebut. Namun perlu disesuaikan letaknya agar masuk ke daftar bukti penghasilan final, yakni dengan cara bukti pemotongan istri dihapus manual dari L1 tabel E daftar bukti potong atau pemungutan pajak PPH, lalu ditambahkan manual ke L2 tabel A penghasilan yang dikenakan PPH final. Dengan demikian, penghasilan istri tersebut beserta bukti potongnya dianggap sebagai penghasilan final dan tidak menambah penghasilan neto yang bersifat non-final suami dan tidak menambah PPH terhutang atau pajak penghasilan terhutang akibat penggabungan penghasilan. Sekian, Ogi. Baik, terima kasih Alia. Ya, jadi Bapak dan Ibu tadi disampaikan. Jadi dengan demikian untuk bukti potong istri itu nanti secara otomatis itu akan masuk ke SPT tahunan Korteks di lampiran bukti pemotongan L1 bagian suami non final yang nantinya juga nanti kita akan tambahkan secara manual ke lampiran 2 tabel A penghasilan yang dikenakan PPH final. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Penia Anggraini. Jadi pertanyaannya, beberapa karyawan wanita yang sudah menikah menanyakan apakah boleh melakukan penggabungan NPWP dengan suami karena katanya potongan pajaknya akan lebih murah. Akan tetapi perhitungan bulanan pajak istri atau suami akan gimana skema perhitungannya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Penia Anggreni atas pertanyaannya. Jadi untuk karyawan wanita yang telah menikah dapat melakukan penggabungan NPWP dengan suami karena berdasarkan undang-undang perpajakan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh keluarga itu digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenali pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga atau jika di keluarganya ada suami itu dilakukan oleh suami. Nah, skema perhitungan bulannya itu tidak terdapat perubahan, masih akan sama. Implikasinya hanya pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadinya saja. Sekian, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Alia. Jadi Bapak dan Ibu, tadi dijelaskan bahwa untuk skema perhitungan bulanannya itu tidak akan ada perubahan, masih akan sama. Implikasinya hanya pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi saja. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibu Kristina Irawati. Untuk pertanyaannya, bagaimana kalau ada karyawan yang suaminya bekerja non-formal, misalnya driver online atau berdagang, sehingga tidak pernah terima bukti potong? Apakah harus digabung pajaknya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jika sudah memiliki NPWP, gitu ya, maka perlu dilihat lebih dulu pada akun Korteksnya di bagian dokumen saya. Jika penghasilan yang diterima dilaporkan oleh pemberi kerja, penghasilan bisa terlihat bukti potongnya di sana dan dapat digabungkan dengan penghasilan dengan sang istri. Karena untuk
Sistem saat ini, pada sistem Cortex itu, setiap bukti potong yang dibuat oleh pemberi kerja ataupun dari pemotong lainnya gitu kan ya, akan secara otomatis masuk ke dalam akun Cortex kita gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bisa. Ya, terima kasih Miftah atas penjelasannya. Jadi ya Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Miftah yang nantinya jika sudah memiliki NPWP, maka nantinya perlu akan dilihat terlebih dahulu pada akun Cortex di bagian dokumen saya. Nanti jika penghasilan yang diterima itu akan dilaporkan oleh pemberi penghasilan. Jadi nantinya Bapak dan Ibu bisa melihat untuk bukti potongnya di sana. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Bita. Pertanyaannya, dalam konteks wanita kawin, apa peran tim payroll ketika karyawan sendiri belum memahami perbedaan perlakuan pajaknya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Dalam kondisi ini, tim payroll memiliki peran strategis sebagai pihak yang menjembatani pemahaman antara aturan perpajakan dan praktik penggajian. Payroll tidak hanya bertugas menjalankan sistem, tetapi juga perlu memberikan penjelasan dasar kepada karyawan mengenai implikasi dari status perpajakan yang mereka pilih. Ketika karyawan belum memahami perbedaan antara NPWP digabung atau dipisah, payroll dapat membantu dengan menjelaskan dampaknya secara umum tanpa masuk ke ranah konsultasi pajak yang terlalu teknis. Dengan memahami ini, karyawan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait status perpajakannya. Pendekatan ini tidak hanya membantu karyawan, tetapi juga melindungi perusahaan dari resiko kesalahan penerapan status yang berujung pada ketidaksesuaian pemotongan pajak. Demikian, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mita atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami bahwa untuk payroll itu berperan penting sebagai penghubung pemahaman agar status perpajakan karyawan yang ditetapkan itu sudah secara tepat sejak awal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan kembali ini dari Ibu Penny Anggraini. Pertanyaannya, berarti pajak istri di perusahaannya akan nol dan pajak suami nanti akan dibebankan pajak istri yang akhirnya di akhir tahun akan kurang bayar atas penghasilan istri. Silakan teman-teman. Baik, jadi penggabungan NPWP suami istri tidak berpengaruh terhadap perhitungan pajak bulanan atau hasil hitung dari perusahaan istri. Ini hanya akan berimplikasi pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi saja. Jadi jika istri hanya menerima satu bukti potong dari satu pemberi kerja, maka penghasilan dan pajaknya yang sudah dihitung dari perusahaan sebelumnya atau perusahaan istri tidak dihitungkan ulang, tetapi dilaporkan sebagai penghasilan final yang sebelumnya saya sudah jelaskan di pada lampiran 2. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Alia. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan kembali oleh rekan saya Alia bahwa untuk penggabungan NPWP suami istri itu nantinya tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak bulanan ataupun juga hasil hitung dari perusahaan istri karena penghasilan dan juga pajak istri itu sudah diperhitungkan sebagai penghasilan final pada pelaporan SPT orang pribadi suami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma Fitri Handayani. Untuk pertanyaannya, selamat siang. Informasi yang beredar di media sosial untuk NPWP istri yang masih aktif dan sudah masuk ke dalam FTU atau Family Tax Unit suami, apakah benar sudah dinonaktifkan secara massal oleh DJP? Silakan teman-teman. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk jadi benar ya, DJP telah melakukan penetapan nonaktif untuk istri yang tercatat sebagai tanggungan di data unit keluarga atau DUK per 25 Januari 2026. Untuk memastikan apakah NPWP istri masih aktif atau tidak, istri dapat masuk ke akun Cortex terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu profil saya, kemudian di situ akan terlihat status NPWP-nya sudah aktif atau masih aktif gitu ya. Nanti bisa diperiksa kembali pada akun Cortex-nya. Tapi memang benar untuk per tanggal 25 Januari sudah dilakukan nonaktif massal dari DJP. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Miftah atas jawabannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu benar bahwa untuk DJP memang sudah melakukan penetapan nonaktif massal untuk istri yang tercatat sebagai tanggungan di data unit keluarga suami per tanggal 25 Januari 2026. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Tri. Pertanyaannya, kenapa penghasilan istri perlu dipindahkan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Tri atas pertanyaannya. Jadi kenapa sih penghasilan istri itu perlu dipindahkan atau digabungkan gitu ya? Jadi karena sistem Cortex saat ini yang bisa sinkronisasi dan otomatisasi, nah jadi sistem tuh akan otomatis menggabungkan penghasilan suami dan istri. Jadi karena ada konsep satu kesatuan ekonomis Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, penghasilan istri dari satu pemberi kerja tanpa melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lainnya sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan akan dianggap final dan tidak menambah pajak suami. Jadi dengan kita pindahkan kita bisa menganggap penghasilan itu bisa dianggap sebagai penghasilan final. Jadi mengurangi resiko status kurang bayar. Jika tidak dipindahkan, maka penghasilan istri akan tergabung dan bisa menyebabkan status SPT menjadi KB atau kurang bayar. Sekian, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Ya, Bapak dan Ibu, untuk penggabungan penghasilan itu nantinya akan membuat penghasilan istri itu dianggap sebagai penghasilan final dan mengurangi resiko status kurang bayar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari kembali dari Ibu Penianggraini. Pertanyaannya, ada pertanyaan dari karyawan laki-laki belum menikah dengan status pajak yaitu TK0 menanyakan, saya belum menikah, tapi saya menghidupi orang tua saya, orang tuanya sebagai tanggungan. Jadi bolehkah saya mengklaim untuk perhitungan pajak PTKP-nya menjadi status pajak TK2? Kalau bisa caranya gimana? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk karyawan laki-laki yang belum menikah namun menanggung orang tua dapat mengajukan surat keterangan tanggungan orang tua ke kelurahan atau kecamatan setempat. Kemudian menyerahkan surat tersebut kepada HR perusahaan sebagai dasar administrasi perpajakan. Nah, surat ini perlu diperbaharui setiap tahunnya ya, tapi Bapak dan Ibu. Demikian, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk yang karyawan yang ingin menjadikan orang tuanya sebagai tanggungan sepenuhnya, itu nantinya karyawan dapat mengajukan surat tersebut ke tingkat kecamatan, setingkat kecamatan. Nantinya karyawan tersebut akan mengajukan untuk permohonan pengeluaran penerbitan surat tanggungan sepenuhnya bagi orang atau tanggungan yang memang tidak memiliki penghasilan. Nantinya surat tersebut yang akan menjadi dokumen tambahan untuk diserahkan kepada tim HR perusahaan sebagai dasar administrasi perpajakannya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Kristina Irawati. Pertanyaannya, kalau karyawan wanita sudah bercerai dengan dua tanggungan anak dan ingin merubah status PTKP-nya, dokumen pendukung apa yang diperlukan untuk perubahan PTKP tersebut? Silakan teman-teman. Baik, jadi saat ini Kortak sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya. Nah, Bapak dan Ibu juga perlu memperbarui lebih dahulu data di Dukcapil. Jadi dipastikan bahwa kartu keluarga itu sudah diupdate. Jika kartu keluarga sudah diupdate, maka Bapak dan Ibu dapat mengupdate kembali DUK atau data unit keluarga dengan klik validasi data terbaru ke Dukcapil di bagian informasi umum pada fitur di Cortex. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Alia. Jadi, Bapak dan Ibu, jadi nantinya ketika memang ada perubahan status untuk karyawan, tadi sudah dijelaskan bahwa sama dengan rekan saya Alia. Jadi ketika nantinya kita sudah memperbarui data kita di Dukcapil dan juga dipastikan bahwa kartu keluarga kita sudah terupdate, nantinya kita bisa mengupdate kembali di Cortex pribadi kita di bagian data unit keluarga atau Family Tax Unit atau FTU. Nantinya dengan klik validasi data terbaru uh, di bagian informasi umum. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Westi. Pertanyaannya, apakah kesalahan data payroll selalu merugikan karyawan atau ada juga kondisi di mana justru perusahaan yang paling terdampak? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk kesalahan data payroll tidak selalu berdampak satu arah. Dalam beberapa kondisi, karyawan memang dirugikan karena mengalami kelebihan potong atau kekurangan potong. Kesulitan dalam pelaporan pajak pribadi, namun dalam banyak kasus perusahaan justru menanggung dampak yang lebih besar. Perusahaan harus menanggung beban administrasi tambahan untuk melakukan pembetulan data, pembetulan pemotongan pajak, dan pelaporan ulang. Selain itu, kesalahan data yang berulang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan di mata otoritas perpajakan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan klasifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, kesalahan data payroll seharusnya dipandang sebagai risiko bersama, bukan hanya masalah dari individu dari karyawannya. Demikian, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Miftah atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan bahwa untuk kesalahan data payroll itu dapat berdampak signifikan bagi perusahaan, baik dari sisi administrasi maupun juga kepatuhan perpajakan. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Bayu. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya perusahaan mengelola perubahan data karyawan seperti perubahan status, pernikahan, atau kepemilikan NPWP agar tidak menimbulkan kesalahan dalam payroll? Silakan teman-teman. Oke, jadi perusahaan tuh perlu memiliki mekanisme pembaruan data yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya dilakukan di awal masa kerja karyawan, nah, tapi juga perubahan status pernikahan atau kepemilikan NPWP atau perubahan kondisi keluarga merupakan informasi yang memiliki implikasi langsung terhadap perlakuan pajak, sehingga harus segera tercermin pada sistem payroll. Selain mekanisme administratif, penting bagi perusahaan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai pentingnya melaporkan perubahan data tersebut. Jadi banyak kesalahan terjadi bukan karena sistem payroll yang buruk, melainkan karena informasi perubahan tidak disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, komunikasi internal menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan pengelolaan perubahan data yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pemotongan pajak dilakukan berdasarkan kondisi yang aktual terhadap karyawan, sehingga resiko selisih pajak dan pembetulan di kemudian hari bisa dihindarkan atau diminimalisir. Sekian.
Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk pembaruan data yang tepat waktu itu merupakan kunci agar payroll itu tetap akurat dan juga sesuai dengan kondisi perpajakan karyawan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ringo. Pertanyaannya, bagaimana dampak kesalahan data payroll terhadap hubungan antara perusahaan dan karyawan dalam jangka panjang? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kesalahan data payroll, terutama yang berkaitan dengan pajak dan penghasilan, menyentuh aspek yang sangat sensitif bagi karyawan. Ketika kesalahan terjadi berulang, karyawan dapat merasa dirugikan atau tidak mendapatkan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, khususnya terhadap fungsi HR dan payroll. Karyawan akan lebih sering mempertanyakan perhitungan gaji dan pajaknya, sehingga hubungan kerja menjadi kurang kondusif. Jadi oleh karena itu, menjaga akurasi data payroll bukan hanya soal kepatuhan dan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan kerja yang sehat dan profesional. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan bahwa untuk akurasi payroll ini sangat amat berperan besar dalam menjaga kepercayaan dan juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga karyawan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Jenny Lim. Pertanyaannya, kalau suami orang asing sudah pensiun dan tidak mempunyai NPWP, laporannya bagaimana? Apakah terpisah? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Jenelim atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih penerapan untuk jika suami yang sudah pensiun dan tidak memiliki NPWP? Nah, jadi bisa dilakukan dengan dua opsi. Eh, Jika suami tidak punya penghasilan lainnya di Indonesia, sehingga NPWP-nya tuh bisa dinonaktifkan dan istri lapor terpisah atas penghasilan istri lewat akun Kortex istri. Nah, tapi jika untuk opsi kedua, suami tetap ajukan NPWP jika memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri dan nanti penghasilan istri dilaporkan melalui suami sebagai penghasilan final jika penghasilan istri itu dari satu pemberi kerja, karena suami dan istri itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis di mata pajak. Sekian. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk jika memang memiliki suami orang asing sudah pensiun dan tidak mempunyai NPWP, untuk pelaporannya itu bisa ada dua opsi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Alia, bahwa untuk opsi pertama, jadi jika suami tidak punya penghasilan lainnya di Indonesia, sehingga NPWP dinonaktifkan, maka istri akan lapor terpisah atas penghasilan istri lewat akun istri. Dan opsi keduanya, nantinya suami itu akan tetap mengajukan NPWP jika sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri, dan nanti penghasilan istri itu akan dilaporkan melalui suami sebagai penghasilan final. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Hamidah. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko kesalahan data payroll terkait NIK, NPWP, dan juga status wanita kawin? Silakan teman-teman. Langkah paling penting adalah memastikan bahwa data payroll yang dikelola itu sudah terintegrasi dan konsisten. Perusahaan perlu memiliki validasi data sejak awal, termasuk pengecekan kesesuaian NIK, NPWP, dan status perpajakan karyawan sebelum data tersebut digunakan dalam perhitungan payroll.
Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan rekonsiliasi data secara berkala. Dengan melakukan peninjauan data secara berkala, potensi kesalahan bisa dideteksi lebih awal sebelum berdampak ke pemotongan dan pelaporan pajak. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pembetulan setelah masalah muncul. Dengan kombinasi antara sistem yang rapi, proses yang jelas, dan komunikasi yang baik, perusahaan dapat meminimalisasi resiko kesalahan data dan menjaga kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Sekian. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pengelolaan data yang terintegrasi dan dievaluasi secara berkala, itu adalah langkah utama untuk menjaga akurasi payroll dan juga kepatuhan pajak. Baik, Bapak dan Ibu, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita hari ini. Usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar kami hari ini. Jadi terima kasih dan saya kembalikan kepada rekan saya Reza. Silakan Reza. Baik, terima kasih Ogi. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian hari ini, berharap dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan juga bahwa akan kami kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini. Terutama untuk kami, lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah berkenan hadir. Dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Jalan-jalan sampai ke Kenya. Jangan lupa beli nyama coma. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di webinar kami selanjutnya.
Selamat siang Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan berakhirnya